Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu semuanya, Sobat Media Obrol Ngata dimanapun berada. Kali ini saya akan memberikan informasi terbaru tentang surat edaran Menteri Kesehatan terkait rekam medis elektronik. Nah, apa saja kabar terbaru terkait dengan penyelenggaraan rekam medis elektronik? Berikut akan saya jabarkan isi dari surat edaran Menteri Kesehatan tersebut. Surat edaran dari Menteri Kesehatan ini bernomor HK02-01-Menkes-1030-1030-2023, yaitu tentang penyelenggaraan rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan serta penerapan sanksi administratif dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Nah, jadi surat edaran ini sepertinya akan memberikan penegasan kepada Bapak Ibu semuanya, kepada pasien kes yang tidak menyelenggarakan rekam medis elektronik di pasien case-nya. Apa saja sanksinya mungkin dapat kita lihat nanti di bagian surat edarannya. Sebagaimana kita ketahui, untuk penyelenggaraan rekam medis elektronik tersebut sudah diatur di dalam Permenkes nomor 24 tahun 2022, di mana salah satu isinya itu mewajibkan pasien case sudah harus menyelenggarakan di akhir tahun 2023 atau 30 Desember 2023. Artinya pada bulan Januari tahun 2024 harusnya semua pasien kes sudah menyelenggarakan rekam medis elektronik. Nah, ini mungkin yang jadi penegasan dari surat edaran ini. Nah, di bagian paragraf kedua dapat dilihat berdasarkan Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis, seluruh pasien kes harus menyelenggarakan rekam medis elektronik sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, dimaksud paling lambat tanggal 31 Desember 2023. Nah, jadi sudah benar ya. Jadi sesuai Permenkes tersebut memang sudah harus dijalankan. Penyelenggaraan rekam medis elektronik sebagai basis pengolahan data kesehatan nasional merupakan salah satu implementasi transformasi kesehatan, khususnya pilar ke-6 yaitu transformasi teknologi kesehatan. Kalimat selanjutnya juga penyelenggaraan RME mencakup pencatatan pelayanan melalui sistem rekam medis seperti Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau kita kenal dengan SIMPUS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS, Sistem Informasi Manajemen Klinik atau SIMKlinik, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit General Open Source atau SIMRS-GOS, atau sistem lainnya termasuk pencatatan layanan luar gedung melalui aplikasi Sehat Indonesiaku atau yang kita kenal dengan nama ASIK, atau sistem daerah yang mengikuti standar platform Satu Sehat. Nah, jadi ini cakupan dari penyelenggaraan RME. Jadi baik di puskesmas, di rumah sakit, di klinik, ataupun pencatatan luar gedung itu semuanya tercakup dalam RME. Nah, ini hanya informasi umumnya saja untuk RME. Yang mana RME tersebut nanti akan terintegrasi dengan platform Satu Sehat. Nah, Satu Sehat ini nanti akan menjadi platform nasional di bidang kesehatan terkait dengan data kesehatan di masing-masing individu di seluruh Indonesia. Makanya nanti diwajibkan terintegrasi untuk RME-nya di platform Satu Sehat. Nah, ini ketentuan undang-undangnya terkait dengan penyelenggaraan RME. Ini dapat dibaca saja, di mana di sana ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang terbaru, atau PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan. Lalu ada Permenkesnya. Lalu Kepmenkes tentang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, bidang kesehatan dan strategi transformasi digital kesehatan. Nah, ini ketentuannya. Jadi isi dari surat edaran ini ada di lembar ketiga. Mungkin dapat saya baca. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan beberapa ketentuan penyelenggaraan RME sebagai berikut.
1. Pasienkes wajib menyelenggarakan RME sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, penyelenggaraan rekam medis sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut meliputi A. RME yang dikembangkan oleh Kemenkes, fasilitas pelayanan kesehatan secara mandiri, atau penyelenggara sistem elektronik melalui kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, penyelenggaraan RME-nya tidak terbatas di Kementerian Kesehatan, tapi bisa juga oleh Pasienkes. Yang penting ada ketentuannya, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya kalau tidak salah ini terintegrasi dengan platform Satu Sehat. Yang B, pencatatan luar gedung termasuk pelaksanaan imunisasi melalui aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK, atau sistem informasi daerah sesuai modul yang tersedia, yang mengikuti standar dan terintegrasi ke dalam Satu Sehat bagi puskesmas. Nah, ini ketentuannya. Jadi walaupun ada sistem di luar ASIK misalnya, tapi tetap harus terintegrasi dengan Satu Sehat, khusus bagi puskesmas. Nomor 3, Menteri, Gubernur, dan Bupati Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RME sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan mengenakan sanksi administratif terhadap Pasienkes yang tidak menyelenggarakan RME sebagaimana dimaksud pada angka 1. Jadi ini penegasan bahwa akan ada sanksi berupa sanksi administratif. Nah, ini poin kelima, daftar sanksi administratifnya dapat kita lihat. Yang pertama itu adalah teguran tertulis. Ini bagi Pasienkes yang belum menyelenggarakan RME yang terintegrasi dengan platform Satu Sehat sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Jadi, jika belum sama sekali, ya akan kena teguran tertulis. Yang B, penyelenggaraan penyesuaian status akreditasi bagi Pasienkes. Nah, ini hati-hati bagi Bapak Ibu semuanya, kepala puskesmas, ataupun yang lainnya, Pasienkes lainnya, akan ada penyesuaian status akreditasi yang telah didapat jika belum juga menyelenggarakan RME. Yang nomor 1, penyesuaiannya yaitu telah menyelenggarakan RME namun belum terintegrasi dengan platform Satu Sehat sampai dengan 31 Maret 2024. Nah, ini kriterianya. Jadi dia Pasienkesnya mungkin sudah ada RME. Mungkin RME di sini adalah RME yang bukan dari keluaran Kemenkes tapi dari daerah masing-masing. Nah, tentu saja mungkin dia belum terintegrasi dengan platform Satu Sehat. Nah, ini diwajibkan harus terintegrasi paling lambat 31 Maret 2024. Yang kedua, telah menyelenggarakan RME yang terkoneksi dengan platform Satu Sehat, namun data kunjungan pasien kurang dari 50% terkirim ke platform Satu Sehat sampai dengan 31 Juli 2024. Nah, jika Bapak Ibu semuanya telah menyelenggarakan RME, namun pengisian data kunjungan pasiennya kurang dari 50% atau seadanya saja, mungkin nanti akan terpantau oleh Kementerian Kesehatan, dan itu menjadi salah satu kriteria yang masuk penyesuaian status akreditasinya. Jadi hati-hati, jangan sampai RME-nya sudah ada, sudah terintegrasi dengan platform Satu Sehat, namun tidak dimaksimalkan pemanfaatannya. Ketiga, telah menyelenggarakan RME yang terkoneksi dengan platform Satu Sehat dan data kunjungan pasien kurang dari 100% masuk dalam platform Satu Sehat sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, ini tentu saja juga masuk jika tidak semua pasien terdata kunjungannya di RME. Jadi jika dipantau oleh Kementerian Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2024 ternyata turun naik dan pencatatan kunjungan pasiennya kurang dari 100%, ini masuk juga kriteria yang akan disesuaikan status akreditasinya. Lalu yang keempat, belum melaksanakan pencatatan layanan luar gedung sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf B sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Nah, ini contohnya menggunakan aplikasi ASIK untuk imunisasi. Jika juga belum menyelenggarakan pencatatan melalui aplikasi tersebut, sampai dengan 31 Desember 2023 juga masuk akan penyesuaian status akreditasinya.
Selanjutnya di poin C, jenis sanksi administratifnya adalah rekomendasi pencabutan status akreditasi. Nah, ini yang terakhir atau yang paling berat, yaitu bagi pasienkes yang tidak sama sekali melaksanakan ketentuan 2, huruf A dan huruf B, paling lambat 31 Juli 2024. Mungkin dapat kita lihat huruf ketentuan angka 2. Nah, ini angka 2, yaitu penyelenggaraan RME-nya, baik itu oleh Kementerian Kesehatan maupun pencatatan luar gedung. Jadi, jika belum sama sekali, sampai dengan 31 Juli 2024, maka status akreditasinya akan dicabut. Nah, hati-hati Bapak Ibu semuanya, kepala puskesmas ataupun kepala pasienkes lainnya, rumah sakit, klinik, dan juga pasienkes lain yang juga belum menyelenggarakan RME sampai dengan 31 Juli 2024 dan juga menggunakan pencatatan aplikasi ASIK, tentunya status akreditasinya akan dicabut. Nah, sayang sekali jika pasienkes tersebut mendapatkan status akreditasi misalnya paripurna, tapi malah dicabut karena tidak menyelenggarakan RME-nya. Poin ke-6 atau yang terakhir dari surat edaran ini adalah, selain sanksi administratif sebagaimana maksud pada angka 5, Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dapat meminta pengenaan sanksi berupa pencabutan perizinan berusaha kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, hati-hati, bukan tidak mungkin nanti Kementerian Kesehatan dapat memberikan atau meminta kepada kementerian terkait untuk dicabut izin operasionalnya. Hati-hati, jika dicabut izin operasionalnya, maka otomatis pasienkes tersebut tidak dapat beroperasi lagi. Nah, ini jika memang masih dirasa sanksinya tidak mempan bagi pasienkes tersebut untuk menyelenggarakan RME, tentunya akan berimbas pada pencabutan izin operasionalnya untuk yang terakhir. Nah, ini isi dari surat edaran Menteri Kesehatan ini terkait dengan penyelenggaraan RME. Semoga Bapak Ibu semuanya dapat menyimak dan memahami pentingnya penyelenggaraan RME di pasienkes Bapak Ibu semuanya agar dapat diselenggarakan secepatnya, khususnya di tahun 2024 ini. Satu kata yang dapat saya informasikan sebagai kata mutiara pada akhir episode ini adalah, Anda dapat memiliki apapun yang Anda inginkan jika Anda sangat menginginkannya. Anda bisa menjadi apapun yang Anda inginkan, melakukan apapun yang ingin Anda capai, jika Anda berpegang pada keinginan itu dengan satu tujuan. Abraham Lincoln. Kita berjumpa kembali pada episode berikutnya di video menarik-menarik lainnya. Terima kasih.